Saya mau kaya, Mas Firman. Ketika saya bertanya ke salah satu peserta kelas AMC reguler di Bandung hari Sabtu kemarin. Saya selalu memulai kelas dengan menyuruh peserta mengisi dulu kuis bakat kaya sambil saya berjalan, berkenalan, kemudian saya bertanya, kenapa mau belajar AMC? Ada yang mengatakan ingin memperbaiki hidup, ada yang mengatakan ingin merubah nasib, ada yang mengatakan ingin lebih kaya. Semua berhubungan dengan finansial, dengan ekonomi alias mau uang. Tapi sedikit sekali yang isi kuis bakat kayanya itu suka dengan uang. Di kelas kemarin dari 18 peserta yang nilai kuisnya bagus hanya 2 orang saja. Nah, ini menunjukkan bahwa orang kaya itu memang sedikit. Kita bahas ya di audio video kali ini. Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Kembali Anda mendengarkan inspirasi pencerahan dari channel YouTube saya Cahaya Kehidupan. Perkenalkan, nama saya Firman Pratama. Saya biasa dipanggil Mas Firman saja, tidak perlu dipanggil Ustadz, tidak perlu dipanggil Coach, tidak perlu dipanggil guru besar, master dan sebagainya. Cukup panggil saja Mas Firman. Kenapa? Karena saya tidak ingin ada batasan antara saya dengan Anda gitu ya. Kalau di kelas AMC, di sesi makan siang, saya makan bersama dengan peserta. Saya bercanda dengan peserta, dan Anda lihat video-video di kelas AMC semuanya saya tidak ada batasan. Bahkan kelasnya penuh dengan happy. Buat Anda yang sudah ikut kelas pasti tahu rasanya bahwa kelasnya sangat santai. Bahkan banyak peserta mengatakan baru ini belajarnya santai sekali. Nah, itulah kenapa saya membuat metode ini untuk menyadarkan banyak orang bahwa sebenarnya Tuhan itu menyuruh kita untuk santai, tidak serius. Yang Muslim ketika sholat disuruh namanya tumak ninah gitu ya, disuruh santai, disuruh untuk tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Ini adalah sesuatu yang memang Tuhan inginkan. Jadi sebetulnya konsep AMC itu adalah ilmu yang memang Tuhan ingin suruh kepada kita, yaitu untuk berpikir. Ngomongin tadi tentang kaya, kalau ditanya ke orang yang ditemui apakah mau kaya, pasti bilangnya mau. Ketika ditanya apakah ingin lebih banyak lagi uangnya, pasti jawabannya mau. Tapi kenyataannya adalah tidak semua orang itu isi pikirannya itu suka dengan uang. Kenapa itu terjadi? Karena banyak doktrin dari kecil, dari lingkungan, dari sekolah, dari buku-buku yang kelihatannya benar tapi ternyata salah. Yang kelihatannya positif tapi ternyata salah. Makanya banyak orang kemudian ke saya DM bertanya, Mas Firman, saya sudah berpikir positif tapi kenapa kok hasilnya negatif? Ini artinya Anda belum berpikir positif dengan benar. Bahkan ada juga yang kemarin di kelas AMC, dia sadar bahwa dia seorang ustadz duduknya di depan, dia bilang bahwa berarti selama ini yang buat ngefek bukan kalimatnya, bukan bacaan-bacaannya, bukan amalannya, tapi program di pikirannya. Dan dia pun sadar bahwa salah ya, memang selama ini banyak doktrin yang salah, banyak ceramah-ceramah yang menjauhkan orang dari uang, menjauhkan orang dari dunia, seolah-olah dunia itu sesuatu yang jelek, seolah-olah dunia itu sesuatu yang salah ketika ingin dimiliki. Efeknya apa? Banyak orang hidupnya menjadi jadi miskin. Kemudian ketika hidupnya miskin lalu menyalahkan sekitarnya, menyalahkan pemerintah, menyalahkan Tuhan akhirnya. Padahal
Ini sesuatu yang keliru kalau Anda sibuk menyalahkan di luar diri Anda. Kenapa saya bilang keliru? Karena setiap kejadian yang Anda alami, yang Anda rasakan sekarang sepenuhnya hasil dari program di pikiran Anda. Jadi tidak ada celah untuk mengeluh kepada Tuhan, apalagi berprasangka bahwa Tuhan sedang uji saya, Tuhan sedang ngasih cobaan kepada saya. Ini sesuatu yang menyedihkan. Tuhan sudah maha baik kepada kita. Dikasih udara, dikasih matahari, dikasih angin, dikasih tumbuhan, sudah sangat baik kepada kita. Bahkan yang maha baik lagi, Tuhan sudah ngasih kita perangkat yang namanya pikiran. Ini sebuah perangkat yang luar biasa, tapi tidak semua orang tahu bagaimana menggunakannya. Bahkan ketika menyebut kata pikiran saja seolah suatu yang menakutkan. Dibilangnya salah, pakai pikiran itu berarti menuhankan pikiran, berarti tidak pakai Tuhan. Ini yang ngomong salah konsep gitu ya. Sekarang coba Anda berhenti sejenak, Anda dengarkan yang saya mau sampaikan. Yang membuat tangan itu Tuhan, yang membuat kaki itu Tuhan. Apakah salah ketika menggunakan kaki? Apakah salah ketika menggunakan tangan? Sama dengan mata. Apakah salah ketika menggunakan mata? Memang mata diberikan Tuhan untuk melihat. Sama juga dengan pikiran. Di mana salahnya menggunakan pikiran? Bahkan di Al-Quran banyak sekali ayat yang menyuruh kita untuk berpikir. Untuk tahu tanda kebesaran Allah hanya oleh manusia yang mau berpikir. Berpikir artinya menggunakan pikiran. Tidak ada yang salah di sini. Hanya sebagian orang, sebagian yang menyebut dirinya penceramah itu mengatakan bahwa jangan pakai pikiran. Pikiran itu tepatnya setan, tepatnya nafsu dan sebagainya. Kurang jauh belajarnya, kurang dalam belajarnya. Makanya kenapa saya membuat buku-buku 10 keajaiban pikiran. Bahkan ada yang gratis loh, majalah sugesti. Anda bisa cek di kekuatansugesti.com. Itu banyak sekali majalah yang saya buat setiap bulan, kumpulan dari artikel-artikel saya buat di situ. Anda bisa download gratis, Anda bisa baca itu gratis di majalah sugesti. Ada buku-buku saya 10 keajaiban pikiran, ada buku Alfa Telepati, buku kitab 1 kalimat sugesti, ada buku kitab kunci penarik rezeki. Semuanya untuk membangun kesadaran. Seperti di kelas Bandung kemarin, semua mengatakan, iya ya, harusnya gini ya. Iya ya, kenapa baru sadar sekarang? Kenapa baru ngeh sekarang? Saya bilang, itulah yang terjadi. Banyak orang dininabobokan, banyak orang ditidurkan sebetulnya. Oleh apa? Oleh sistem yang ada. Ditidurkan, dipaksa untuk hanya menerima, dipaksa untuk nerimo kalau bahasa Jawanya, dipaksa untuk hanya pasrah. Tidak diajarkan untuk berpikir. Tidak diajarkan untuk bagaimana menggunakan pikiran supaya bisa mencapai apapun yang diinginkan. Ini yang Tuhan inginkan. Makanya saya mulai dengan mengenali pikiran, kemudian mengontrol pikirannya, lalu memaksimalkan. 3 konsep ini yang saya buat di kelas AMC. Supaya apa? Supaya Anda tahu bagaimana hidup yang nyaman, bagaimana menggunakan pikiran supaya lebih kaya, bagaimana menggunakan pikiran untuk menarik uangnya lebih banyak kepada Anda, bagaimana menggunakan pikiran untuk mempengaruhi orang, untuk membuat bisnis Anda lebih laris, nagih hutang, menjual apapun yang Anda inginkan. Untuk kesehatan juga sumbernya dari pikiran Anda. Ini keajaiban yang Tuhan berikan kepada kita setiap manusia. Sekali lagi, kepada setiap manusia. Tidak ada aktivasi, tidak perlu dibuka-buka, tidak perlu duduk meditasi. Bahkan kemarin ada peserta yang mengatakan, berarti sebetulnya tidak butuh meditasi ya. Kalau Anda tujuan untuk pakai pikiran, tidak butuh meditasi. Ya, jadi sebetulnya kita bisa pakai pikiran itu kapan saja Anda mau, asalkan betul caranya sesuai dengan rumus yang di AMC. Sadari ini dan renungkan ya. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan
Kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.